Angin pantai Parangtritis berhembus kencang. Aku dan 3 temanku cuma mau liburan biasa, tapi siapa sangka malam itu justru jadi malam paling menakutkan dalam hidup kami. Awalnya cuma suara ombak, tapi lama-lama ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi terasa. Dan saat kami sadar, kami nggak sendirian di pantai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video kali ini. Saya di sini akan menceritakan kisah horor yang berjudul Malam Mistis di Pantai Parangtritis. Sebuah kisah nyata dari 4 teman yang cuma ingin liburan biasa, tapi justru mengalami malam paling menegangkan di salah satu pantai paling angker di Indonesia. Jadi, siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik ceritanya. Aku dan 3 teman memutuskan untuk liburan ke Pantai Parangtritis. Awalnya sih, niatnya cuma mau refreshing, melepas penat dari rutinitas sehari-hari yang padat. Aku, Rina, Dedi, dan Sari sudah janjian sejak beberapa minggu lalu. Semua setuju untuk berangkat malam supaya bisa menikmati suasana pantai yang tenang dan sepi. Katanya, kalau malam hari, pantai jadi lebih mistis, tapi justru itu yang bikin penasaran. Malam itu, langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang memantul samar di permukaan laut. Angin laut berhembus kencang, menerpa rambut dan jaket kami. Bau asin air laut menyengat hidung, bercampur dengan aroma pasir basah dan lumut yang menempel di bebatuan dekat pantai. Ombak besar terdengar dari jauh, bergulung-gulung sambil memecah kesunyian malam. Rasanya, entah kenapa suasananya agak berbeda. Ada sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding, tapi aku menepisnya. Mungkin cuma perasaan aja. Kami menuruni bukit kecil yang menjadi jalur ke pantai. Suasana hening, cuma terdengar suara langkah. Kaki kami di atas pasir, basah dan gemerisik dedaunan. Kering yang terbawa angin. Sari, yang biasanya paling berani tiba-tiba menunduk sambil menahan napas. Aku kok agak ngeri ya. Ini malam banget, sepi banget, gumamnya pelan. Aku cuma menepuk punggungnya, berusaha menenangkan. Santai aja, Sari. Angin malam memang suka bikin merinding. Nanti kalau kita udah sampai di pantai, santai lagi kok. Rina, yang duduk di sebelahku saat kami beristirahat sebentar di atas batu, menatap gelapnya pantai dengan mata terbuka lebar. Kalian denger gak itu suara? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik, tapi ada nada panik. Aku menoleh, mencoba menatap jauh ke arah ombak, tapi gelapnya malam membuat segalanya samar. Aku cuma senyum kecut. Ya, kadang angin memang bisa bikin suara aneh, kan? Jawabku, mencoba terdengar santai. Tapi jujur, hatiku juga sedikit berdebar. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang gak bisa aku jelaskan dengan logika. Kami melanjutkan perjalanan, berjalan di atas pasir yang mulai terasa dingin. Tiap langkah kami meninggalkan jejak yang cepat hilang, tertutup ombak kecil yang datang. Rasa aneh makin terasa ketika aku menatap laut, seperti ada sesuatu di balik gelombang yang terus bergerak. Tapi begitu aku fokus, hilang begitu saja. Kalian ngerasa nggak kayak ada yang mantau kita? Tanya Dedi sambil menoleh ke belakang, seolah mengintip dari kegelapan. Aku menelan ludah. Jangan lebay deh. Mungkin cuma perasaan aja. Tapi suara hati kecilku berbisik lain. Kami sampai di area yang agak terbuka, di dekat warung-warung yang tutup. Lampu-lampu kecil dari warung sudah padam. Hanya menyisakan tiongcong kayu dan mahameya yang ditinggalkan begitu saja. Angin makin kencang, membuat pasir beterbangan, menempel di wajah dan baju kami. Aku menepuk lengan Sari. Nih, kita duduk sebentar aja. Sambil nunggu angin reda, kami semua duduk di atas pasir, berkerumun, mencoba menenangkan diri. Suasana malam makin sunyi. Hanya terdengar suara ombak dan sesekali burung laut yang pulang ke sarangnya. Tapi di sela-sela itu, terdengar suara samar, seperti langkah kaki ringan di dekat semak-semak. Aku menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Rena menandok, tangannya menggenggam tanganku. Aku nggak suka, ini bener-bener aneh, bisiknya. Aku berusaha tersenyum, walaupun jantungku mulai berdetak lebih cepat. Kami pun mulai ngobrol pelan-pelan, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa takut. Cerita-cerita horor tentang pantai ini pun muncul. Dedi mulai bercerita tentang legenda kuntilanak yang suka muncul malam hari di Parangtritis, terutama untuk wisatawan yang berjalan sendirian. Katanya, kalau kamu berani banget jalan malam-malam di pantai, dia bakal muncul. Tapi nggak semua orang bisa lihat sama sekali. Ada yang cuma ngerasa dingin banget di belakang leher, kata Nia zombie, menatap kami satu persatu. Sari menelan ludah, sedangkan Rina menutup matanya sebentar. Kayak nggak mau dengar, tapi penasaran. Aku cuma senyum, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu cuma cerita rakyat. Tapi setelah beberapa menit, aku mulai merasakan hawa dingin yang nggak biasa. Rasanya seperti udara malam menyerap panas tubuhku.
membuatku menggigil. Aku menoleh ke arah teman-teman, dan mereka semua tampak sama diam, wajah pucat, mata membulat menatap gelapnya laut. Tiba-tiba, suara samar terdengar lagi. Kali ini jelas seperti bisikan, lembut tapi menyeramkan, datang dari arah pohon-pohon di pinggir pantai. Aku menahan napas, mencoba fokus, tapi suara itu menghilang sebelum aku bisa mendengar kata-katanya. Kalian dengar nggak tadi? Tanyaku pelan. Semua menatapku, lalu mengangguk pelan. Dedi mencoba tersenyum, tapi aku lihat ketegangannya jelas. Sari menggenggam tangan Rina lebih erat, dan aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, malam itu terasa hedap, seperti ada yang memperhatikan kami, tapi kami nggak bisa melihatnya. Kami memutuskan untuk berjalan pelen-pelen ke arah bukit lagi, supaya lebih dekat dengan jalan menuju penginapan. Setiap langkah terasa berat, seolah pasir menahan kaki kami. Angin malam semakin kencang, membuat rambut dan jaket kami berterbangan. Aku mencoba bercanda, mungkin ini cuma perasaan kita aja ya, jangan lebay. Tapi, suaraku terdengar tipis di tengah, gemerisik dedaunan dan desiran ombak. Tiba-tiba, Rina berhenti mendadak. Lihat itu, bisiknya sambil menatap ke arah gelap laut. Aku menoleh, tapi yang aku lihat cuma ombak dan gelapnya malam. Tapi, mataku menangkap sesosok bayangan putih melayang di atas pasir dekat ombak. Entah jauh atau dekat, aku nggak yakin. Aku menelan ludah. Rasa takut mulai menyusup ke tulang. Dedi menatap bayangan itu, wajahnya pucat. Kamu lihat itu juga kan? Tanyanya hampir berbisik. Aku mengangguk, tapi tak mampu berkata apa-apa. Bayangan itu bergerak lambat, seperti mengambang di udara, dan sesekali tampak menoleh ke arah kami. Hati kami berempat seperti dikunci oleh rasa takut yang sama takut. Penasaran, tapi juga tak berdaya. Aku bisa merasakan adrenalin memuncak, tapi juga ada rasa ingin kabur. Tapi langkah kami serasa terhenti. Entah kenapa, kaki ini berat, jantung berdetak kencang, dan suara ombak jadi terasa lebih keras dari biasanya. Komi pun duduk lagi di atas pasir, mencoba menenangkan diri. Rasa dingin malam itu makin menusuk, dan setiap detik terasa lebih lama. Aku menatap teman-temanku, dan mereka semua terlihat sama takut, tapi penasaran. Mungkin kita harus pulang aja, kata Sari, suaranya gemetar. Aku mengangguk pelan. Tapi sebelum kami bangkit, bayangan putih itu bergerak lagi. Kali ini lebih dekat, dan aku bisa merasakan hawa dinginnya, seperti es yang menyelimuti udara di sekitarnya. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Malam pertama kami di Parangtritis sudah terasa seperti ujian. Suasana pantai yang biasanya tenang, kini berubah jadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ombak, angin, pasir, dan suara-suara malam. Semuanya terasa hidup, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin menunggu kami. Aku menatap Rina, Dedi, dan Sari, dan dalam hati aku berjanji, malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, malam yang akan selalu kami ingat. Meski rasanya ingin lari secepat mungkin dari pantai yang misterius ini.